Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Amirah Ulfah NPM 191501101115, Nadia Mudrikah NPM 1915011023, dan Emil Suryatha NPM 1915011054 akan menyampaikan materi mengenai sifat-sifat fluida sebagai tugas kelompok kami dalam mata kuliah hidrolika. Kali ini ada 4 hal yang akan kami sampaikan mengenai sifat-sifat fluida. Yang pertama yaitu definisi dari fluida, yang kedua sifat fluida real, yang ketiga sifat-sifat fluida ideal, dan yang keempat adalah contoh fluida dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi fluida. Apa sih fluida itu? Mungkin kita sudah sering dengar ya tentang fluida. Fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah secara kontinu apabila mengalami geseran atau mempunyai reaksi terhadap tegangan geser sekecil apapun. Dalam keadaan diam atau dalam keadaan keseimbangan, fluida tidak mampu menahan gaya geser yang bekerja padanya. Oleh sebab itu, fluida mudah berubah bentuk tanpa pemisahan massa. Seperti yang kita tahu, benda-benda di dunia ini itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu fluida, yang kedua gas, dan yang ketiga solid. Karakteristiknya tuh apa aja sih dari ketiga benda ini? Untuk gas, dia itu mempunyai permukaan yang bebas. Massanya selalu berkembang mengisi seluruh volume ruangan serta dapat dimampatkan. Sedangkan untuk fluida, mempunyai permukaan yang bebas. Massanya akan mengisi ruangan sesuai dengan volumenya serta tidak termampatkan. Nah, untuk benda solid atau padat, memiliki sifat bentuk dan ukuran yang selalu tetap, di mana daya tarik antar molekulnya itu sangat kuat sehingga benda padat memiliki volume yang tetap dan molekul yang rapat. Ketika benda padat ini dimasukkan ke suatu tempat, bentuknya ini akan tetap dan tidak akan berubah mengikuti wadahnya. Perbandingan antara benda tersebut yaitu seperti pada gambar. Jadi, ada benda sebagai contoh benda solid itu ada benda kubus ya. Benda kubus ini dimasukin ke dalam tabung, maka bentuknya itu akan tetap kubus karena dia tidak mengikuti bentuk wadah. Sedangkan untuk fluida, ketika fluida itu dimasukkan ke dalam tabung, maka fluida itu bentuknya akan mengikuti tabung dengan volume sesuai dari volume fluida tersebut. Nah, untuk gas, dia itu akan mengikuti bentuk tabung atau bentuk wadahnya itu, dan dia itu akan menyebar memenuhi seluruh ruangan dalam tabung tersebut. Sifat-sifat fluida real. Jadi sifat-sifat fluida real ini ada ditinjau dari kekentalannya, dari berat jenisnya, dari kemampatan, kapilaritas, kerapatan cairan dan kerapatan relatif, serta tegangan permukaan. Terus lanjut, ini kekentalan atau viscosity. Kekentalan ini adalah salah satu sifat cairan yang menentukan besarnya perlawanan terhadap gaya geser. Viskositas terjadi terutama karena ada interaksi antara molekul-molekul cairan. Ini viskositas cairan bisa dilihat dari gambar ini. Jadi B ini adalah gaya yang pertama, terus yang B aksen, C aksen ini adalah gaya akibat adanya perlawanan terhadap gaya geser. Oke, ini ada rumusnya, F sama dengan mu aksen dikali U per Z apabila tegangan geser ini, di mana tegangan, tahu adalah tegangan geser, mu adalah viskositas dinamik, U per Z 0 adalah perubahan sudut atau kecepatan sudut dari garis. Selanjutnya, perbandingan antara kekentalan dinamik dan kerapatan disebut kekentalan kinematik. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dimensinya adalah meter kuadrat per detik. Viskositas kinematis ini adalah cairan yang sangat dipengaruhi oleh temperatur. Demikian juga dengan viskositas dinamik. Oleh karena itu, harga viskositas dinamik mu dan viskositas kinematis dalam hubungannya dengan temperatur dapat dinyatakan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah tabel
kerapatan, viskositas, dinamis, dan kinematis dari air terhadap suhu. Dan ini selanjutnya terhadap suhu atau temperatur. Lalu sifat selanjutnya adalah cairan dan kerapatan relatif. Kerapatan cairan atau biasa disebut density adalah suatu ukuran dari konsentrasi massa dan dinyatakan dalam bentuk massa tiap satuan volume. Oleh karena temperatur dan tekanan mempunyai pengaruh walaupun sedikit, maka kerapatan cairan dapat didefinisikan sebagai massa tiap satuan volume pada suatu temperatur dan tekanan tertentu. Ini massa jenis rho sama dengan massa per satuan volume. Atau ini massa per satuan volume dimensinya kilogram per meter kubik. Kerapatan dari air pada tekanan standar atau tekanan atmosfer itu 760 mm per Hg, dan temperatur 4 derajat Celcius adalah 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya adalah kerapatan relatif. Jadi kerapatan relatif adalah suatu cairan yang didefinisikan sebagai perbandingan antara kerapatan dari cairan tersebut dengan kerapatan air dengan rumus sebagai berikut. Jadi kerapatan ini tidak memiliki dimensi karena dia adalah perbandingan kedua kerapatan tersebut. Walaupun temperatur dan tekanan mempunyai pengaruh terhadap kerapatan namun sangat kecil, sehingga untuk keperluan praktis pengaruh tersebut diabaikan. Selanjutnya adalah berat jenis. Berat jenis suatu benda adalah besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada suatu massa dari suatu satuan volume. Oleh karena itu, berat jenis dapat didefinisikan sebagai berikut. Ini rumus dari berat jenis dengan gamma. Berat jenis dengan satuan Newton per meter kubik untuk sistem satuan internasional atau kilogram F per meter kubik untuk sistem MKS. Rho adalah kerapatan zat dalam kilogram per meter kubik dan G adalah percepatan gravitasi. Selanjutnya kemampatan. Telah diuraikan sebelumnya, cairan merupakan zat yang tidak termampatkan. Namun perlu diperhatikan bahwa cairan dapat berubah bentuk karena tegangan geser atau termampatkan oleh tekanan pada suatu volume cairan tersebut. Dengan demikian, maka untuk kondisi-kondisi di mana terjadi perubahan tiba-tiba atau perubahan besar dalam tekanan, maka kemampatan cairan menjadi penting. Kemampatan ini dinyatakan dengan harga K. Harga K untuk air untuk temperatur 20 Celcius adalah 2,18 kali 10 pangkat 6 10 pangkat 9 Newton per meter kubik. Dan bertambah secara linear sampai sekitar 2,86 sampai kali 10 pangkat 9 Newton meter per kubik pada tekanan 1000 atmosfer. Jadi dalam temperatur 20 derajat Celcius. Ini rumusnya, rumus tekanan tadi, rumus kemampatan tadi, sorry. Namun ada pengecualian, yaitu fenomena water hammer yang terjadi dalam saluran tertutup apabila terjadi penutupan katup turbin secara tiba-tiba. Jadi peristiwa water hammer ini adalah peristiwa yang terjadi pada saluran tertutup dan kondisinya penutupan katup turbin secara tiba-tiba. Penjelasan dari rumus ini adalah K adalah modulus elastis, dP adalah penambahan tekanan, dV adalah pengurangan volume, dan V adalah volume awal. Tanda minus menunjukkan pertambahan tekanan volume. Tekanan mengurangi volume. Ya. Apabila yang dipertimbangkan adalah satuan massa cairan, maka modulus elastisitas dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Karena rho V tetap dan d rho V sama dengan 0 atau dV per V sama dengan min d rho per rho, maka nggak ada makanya. Oke, selanjutnya ini tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini adalah tegangan yang ada di permukaan suatu
air atau atau cairan, dan tekanan permukaan itu bisa diperhatikan dari ilustrasi gambar berikut. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada tetesan air. Lalu ini rumusnya, V sehingga didapatkan P sama dengan 4 per D. Ini keterangannya bisa dibaca. Besarnya tegangan permukaan air pada beberapa tempat itu ditunjukkan dalam tabel sebelumnya. Ini tabel yang sebelumnya saya perlihatkan pertama kali. Lalu ini kapilaritas adalah, di kapilaritas disebabkan oleh tegangan permukaan, oleh gaya kohesi dan adhesi. Hal yang dapat dilihat dalam suatu pipa diameter kecil atau pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam suatu cairan. Ini pipa kecil yang dimasukkan ke dalam suatu cairan. Dan ini adalah kenaikan kapilaritasnya. Dan ini adalah penurunan kapilaritasnya. Gambar A dan B. Keseimbangan tercapai apabila memenuhi rumus tersebut, sehingga kenaikan kapilaris dapat dihitung melalui rumus ini. Dengan H adalah tinggi kapilaritas, persamaan tersebut berlaku untuk D kurang dari 3 mm. Lihat gambar 1.5. Lalu selanjutnya, udah cukup sampai situ. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang fluida real, sifat-sifatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan bahas tentang fluida ideal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fluida ideal itu? Jadi, fluida ideal adalah fluida yang tanpa viskositas dan tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian, sifat-sifatnya itu ada 4. Yang pertama, alirannya itu tunar. Kemudian non-viskos dan laminer dan juga incompressible. Sifat yang pertama itu non-viskos. Artinya aliran ini tidak memiliki kekentalan, sehingga antar partikel fluida atau antara partikel fluida dengan dinding tabung tidak dapat diabaikan. Seperti di gambar ini, jadi partikel dengan partikel atau partikel dengan dinding ini dapat diabaikan. Jadi mereka tidak saling bereaksi sehingga tidak menyebabkan gesekan. Kemudian sifatnya fluida itu laminer. Jadi fluida ideal ini memiliki aliran garis arus dan tidak bergejolak. Artinya, tiap partikel fluida akan melewati titik lintasan yang sama dengan arah yang sama. Atau fluida ideal ini memiliki arah yang beraturan. Selanjutnya yaitu alirannya tunak atau steady. Jadi fluida ideal ini memiliki kecepatan aliran di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Kemudian ada sifat yang terakhir itu incompressible. Jadi fluida ideal itu memiliki aliran yang tidak termanfaatkan. Artinya ketika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Jadi ketika fluida pada gambar ini mendapat tekanan, maka volume dan massa jenisnya itu tidak akan berubah.
Oke, jadi ini tuh contoh fenomena alam fluida cair. Yang pertama itu ada air yang mengalir. Yang kedua itu pusaran air. Kemudian yang ketiga itu ada mengalirnya darah ke pembuluh vena. Dan yang terakhir itu air dari akar dapat mengalir ke batang karena pembuluh kayu.